Halo guys, kalian pasti semua tahu apa yang terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 2022? Ya, itu adalah ketika di mana Rusia ataupun militer-militer Rusia melakukan serangan ke Ukraina. Tapi, apa kalian tahu bahwa perang ini memang terjadi secara natural ataupun ada proses di balik itu semua? Jika kita memakai pandangan dari hubungan internasional, sebenarnya perang ini tuh bukanlah perang yang terjadi secara natural. Akan tetapi, perang ini terjadi akibat dari sebuah proses konstruksi sosial mengenai ancaman. Maka, pada hari ini, saya akan menggunakan konsep sekuritisasi dari Mazhab Copenhagen School dari Barry Buzan dan Ole Wafer, serta pandangan Richard Roman tentang definisi keamanan. Sebelum masuk ke kasus, mari kita bedah alat analisisnya. Dari menurut Barry Buzan, dalam buku mereka, Security and a Framework for Analysis, keamanan itu bukanlah kondisi objektif. Keamanan adalah hasil dari speech acts ataupun tindakan narasi yang dikeluarkan oleh para pemimpin ataupun para aktor yang dimana ada tiga elemen. Yang pertama, aktor yang bicara, ada objek yang diklaim yang terancam, dan tujuannya adalah untuk membenarkan tindakan yang luar biasa. Serta dari Richard Ullman dalam Redefining Security juga mengingatkan kita bahwa pemimpin politik seringkali lebih suka mendefinisikan sebuah keamanan secara militer. Mengapa? Karena lebih mudah untuk mobilisasi dukungan dari publik daripada ancaman non-militer seperti ancaman lingkungan dan juga ancaman non-militer sebagainya. Dan inilah yang tepatnya dilakukan oleh Putin ketika dia mau menyerang Ukraina dengan alasan bahwa Ukraina ingin masuk ke NATO, yang merupakan NATO itu sendiri adalah Organisasi Keamanan Atlantik Utara yang berbasis militer. Lalu kita akan melihat bagaimana Putin menerapkan konsep yang dirumuskan dari mazhab Copenhagen School, yaitu konsep sekuritisasi. Yang pertama, aktornya jelas, yaitu Vladimir Putin. Objek yang ia klaim terancam adalah kedaulatan Rusia. Dalam pidatonya, Putin melakukan speech acts yang dramatis. Ia tidak bilang kami tidak suka kepada NATO. Itu adalah politik yang biasa. Namun ia menggunakan bahasa yang urgen ataupun urgensi, di mana dia mengatakan ekspansi adalah ancaman hidup dan mati Rusia, serta dia menuduh adanya genosida terhadap etnis Rusia yang berada di wilayah Donbas yang sekarang ini diduduki oleh pasukan Rusia. Nah, dalam teori Copenhagen School menyebut ini sebagai point of no return, atau dengan kata lain, Putin membangun logika di mana jika kita tidak menyerang sekarang, Rusia akan musnah ataupun hilang besok sebagai negara ataupun bangsa yang berdaulat di dunia. Di mana ini sangat sesuai dengan pengamatan Ullman bahwa ancaman militer itu seringkali dibesar-besarkan. Agar mengapa? Seorang pemimpin bisa mendapatkan dukungan secara nasional dengan sangat cepat. Karena speech acts ini diterima oleh audiens ataupun publik domestik di Rusia, Putin secara cepat mendapatkan legitimasi untuk melakukan yang dinamakan extraordinary measures ataupun tindakan luar biasa. Di mana tindakan luar biasa itu yang pertama adalah invasi militer yang melanggar hukum internasional. Yang kedua, tindakan represif di dalam negeri, di mana pemerintah Rusia bahkan mengkriminalisasi kata perang dengan menggantinya dengan nama operasi militer khusus. Dalam kondisi yang normal ataupun politik yang normal, tindakan ini sebenarnya ilegal. Tapi dalam kondisi sekuritisasi, ini dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan negara. Namun ada ironi di sini. Ullman berargumen bahwa fokus berlebihan kepada solusi yang militer justru bisa mengurangi keamanan total. Dengan memilih perang, Putin justru membuat Rusia secara langsung membuat terisolasi secara ekonomi dan diplomatik. Keamanan militer memang tercapai, tapi keamanan secara ekonomi itu hancur. Sebagai penutup, analisis menggunakan mazhab Copenhagen School dari pemikiran Ullman, Barry Buzan, dan lain sebagainya telah menunjukkan satu hal yang penting, di mana perang Rusia-Ukraina bukan takdir yang tak terelakkan. Ini adalah hasil dari konstruksi narasi, di mana Putin sebagai aktor berhasil melakukan sekuritisasi di dalam negeri. Namun, ia gagal meyakinkan audiens ataupun publik dunia internasional. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой
мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Dari sini kita belajar bahwa kata-kata pemimpin bukan hanya sekedar retorika, melainkan senjata yang bisa mengubah tatanan dunia. Saya Reno, terima kasih yang telah menonton ya. See you!